Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini tentunya kalian masih tetap semangat walaupun kalian masih dalam suasana belajar. Pada kesempatan kali ini pelajaran yang akan kita pelajari masih tema 3, subtema 3 dengan subtema ayo menjadi penemu. Anak-anak, pada tema 3 ini ada beberapa muatan mata pelajaran yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya, pada tema 3 ini yang akan kita pelajari adalah pembelajaran 1. Kompetensi dasar mata pelajaran. Pertama, bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia ada 2 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Pertama, 3.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan secara lisan, tulis dan visual hasil penggalian informasi dari teks penjelasan ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat adjektif. Kemudian muatan yang kedua yaitu muatan IPS. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.2 memahami perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. 4.2 menceritakan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa. Kemudian muatan mata pelajaran yang ketiga adalah IPA. Kompetensi dasar yang kita pelajari 3.2 memahami komponen-komponen listrik beserta fungsinya dalam rangkaian listrik. 4.3 membuat rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks tentang ayo menjadi penemu dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan mandiri. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Yang keempat, mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Yang kelima, dengan percobaan siswa mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana dan paralel dengan tepat. Yang keenam, setelah percobaan siswa mampu mempresentasikan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel dalam bentuk diagram Venn dengan tepat. Anak-anak, di sini akan disajikan teks bacaan. Kita bersama-sama membaca teks ini yang berkisar tentang seorang tokoh di Indonesia. Pada bacaan ini berkisar tentang tokoh yang sekaligus pernah menjadi presiden RI di Indonesia. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan.
Didukung oleh kemauan keras untuk belajar selepas SMA, beliau di ITB, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Engineering dengan nilai yang sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasehat Senior di bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produksi industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonia dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Kesimpulan dari teks tersebut, pada topik bacaan bahwa dalam bacaan tersebut membacakan tentang atau menceritakan tentang biografi dan sikap positif yang dijalankan Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie semasa hidupnya. Kemudian kesimpulan teks berikutnya, dalam teks tersebut kita harus bisa memahami apakah teks tersebut termasuk teks eksplanasi atau bukan. Ternyata setelah kita pelajari, teks yang tadi kita baca itu bukan merupakan teks eksplanasi, akan tetapi teks tersebut berisi informasi faktual atau kenyataan dari sang tokoh. Ini terdapat pada paragraf kedua dan keenam yang berisi cerita masa kecil Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Kemudian, dalam tulisan tersebut ada pesan yang ingin disampaikan, bahwa
Kesuksesan dan keberhasilan seseorang itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan sikap disiplin, semangat yang tinggi, dan juga kerja keras. Jadi kunci dari keberhasilan kita adalah disiplin, semangat tinggi, dan juga kerja keras. Kemudian dalam bacaan tersebut kita juga harus memahami yang namanya kosakata. Kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal seperti berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri kosakata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Pada pemakaian imbuhan, kata baku bersifat eksplisit. Bahasa baku adalah bahasa percakapan. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. Nah, anak-anak, kita pada pertemuan sebelumnya sudah membaca tentang penemuan pensil si kecil yang amat penting. Pada bacaan tersebut ada beberapa kosakata baik itu baku dan non baku. Di sini Bapak rangkum atau Bapak buatkan tabel tentang kosakata non baku dan kosakata baku beserta artinya. Di sini ada 17 kosakata baik itu baku maupun non baku. Sebagai contoh, pada bacaan tertulis kosakata non baku yaitu gimana sih. Sementara seharusnya berdasarkan ejaan atau kosakata bakunya harusnya adalah bagaimana. Gimana sih dan bagaimana itu memiliki arti kata tanya untuk menanyakan keadaan atau proses. Kemudian yang kedua, kosakata non bakunya adalah bikin, sementara kosakata bakunya adalah membuat, yang memiliki arti menciptakan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kosakata non bakunya adalah modern. Kemudian seharusnya berdasarkan kosakata baku modern tersebut tertulis modern, ya, yang memiliki arti sesuatu yang terbaru. Sementara yang nomor 4 tertulis kosakata non bakunya zaman menggunakan huruf J. Seharusnya berdasarkan kosakata baku itu menggunakan huruf Z, zaman, yang memiliki arti waktu atau rentang waktu. Kemudian contoh yang kelima, dipakai. Seharusnya adalah dipakai, yang memiliki arti memanfaatkan sesuatu atau menggunakan. Itu hanya sebagian contoh saja. Di sini kalian tinggal pelajari sendiri mana yang termasuk non baku dan mana yang termasuk kosakata baku. Kemudian kosakata non baku tersebut apabila sudah menjadi sebuah kosakata baku, kita bisa membuat sebuah kalimat yang efektif dari kosakata baku. Sebagai contoh, nomor 1, bagaimana apabila kita buat kalimat. Contohnya adalah bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Kosakata bakunya adalah bagaimana. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kosakata bakunya membuat. Kalau dibuatkan dalam kalimat menjadi banjir, membuat rumah warga tergenang air setinggi 2 meter. Yang ketiga,
Kosakata bakunya adalah modern. Bila dibuat dalam kalimat, menjadi saat ini teknologi berkembang semakin modern. Contoh yang keempat, zaman. Sekarang dibuat kalimat, zaman sekarang kita bisa bertransaksi lewat internet atau secara online. Kemudian kosakata yang kelimanya adalah dipakai. Bila dibuat menjadi kalimat efektif, menjadi komputer dapat dipakai untuk mengedit video dan foto. Selanjutnya anak-anak, mari kita amati gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini kita lihat ada yang bergambar seperti tempat produksi. Kemudian ada tanda mata panah, ada tanda panah, ada gambar mobil, ada pesawat terbang, mana itu menuju ke arah gudang. Kemudian dari gudang tersebut dibawa oleh orang yang membawa troli dengan membawa barang-barang. Kemudian troli itu masuk ke dalam sebuah gedung yang bergambar seperti toko atau pasar. Kemudian dari toko tersebut atau pasar tersebut sehingga sampai kepada tempat pembeli dan juga penjual. Nah, dari gambar ini dapat disimpulkan adanya kegiatan ekonomi. Pada kesempatan ini ada beberapa informasi yang dapat disampaikan dari gambar, bahwa dari gambar tersebut itu membicarakan bagaimana pentingnya adanya alat transportasi. Adanya alat transportasi bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, bahwa dengan adanya alat transportasi itu nanti akan berdampak kepada terpenuhinya kebutuhan perangkat elektronik. Pakaian juga terpenuhi obat-obatan juga terpenuhinya kendaraan. Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat? Ternyata berdampak kepada distribusi barang-barang kebutuhan lebih merata. Kemudian juga berpengaruh kepada ekonomi masyarakat menjadi stabil dan juga pembangunan akan lebih maju. Dari gambar tersebut kita juga dapat menyimpulkan tentang bagaimana kalau seandainya tidak ada alat transportasi, apa yang akan terjadi. Ternyata bila kita tidak ada alat transportasi itu berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti distribusi barang kebutuhan tidak merata, harga barang mahal, kemudian masyarakat ekonominya juga tidak stabil. Ini adalah dampak bagaimana kalau tidak ada alat transportasi. Anak-anak, tadi kita sudah melihat gambar-gambar yang berhubungan dengan alat transportasi. Sekarang kalian coba saksikan tayangan berikut ini. Anak-anak, ini adalah contoh rangkaian listrik yang akan Bapak susun. Coba kalian perhatikan dengan seksama bagaimana rangkaian seri ini disusun. Perhatikan ya.
Kemudian anak-anak ini Bapak juga akan menyusun rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel ini berbeda dengan rangkaian seri. Tolong kalian perhatikan rangkaian paralel ini supaya nanti kalian bisa memahami apa perbedaan dan persamaan dari rangkaian seri yang tadi kita lihat. Kemudian kalian nanti harus bisa membuat rangkaian paralel ataupun seri itu untuk kepentingan kalian di rumah. Tolong perhatikan dengan seksama supaya kalian paham dan mengerti. Setelah kalian melihat tayangan tadi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Dari ketiga gambar tersebut, ini menggambarkan tentang rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Tentunya kita sudah belajar tentang pengertian rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Apa yang dapat kita simpulkan? Simpulannya adalah bahwa rangkaian seri itu adalah rangkaian yang disusun secara sebaris. Kemudian hanya ada satu jalur rangkaian. Hemat kabel dan juga apabila mati satu lampunya maka semuanya akan mati.
Kemudian bagaimana dengan rangkaian paralelnya? Bila rangkaian paralel itu disusun secara berderet, kemudian terdiri dari 2 atau lebih jalur rangkaian, artinya tidak satu rangkaian saja. Kemudian boros kabel, memang memerlukan banyak kabel. Kemudian selanjutnya, bila lampu mati yang satu, maka yang lainnya tidak mati. Dari kedua rangkaian tersebut memiliki fungsi yang sama. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menyalakan peralatan listrik. Ya, jadi anak-anak, rangkaian seri dan juga rangkaian paralel itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Tapi semuanya berfungsi untuk menyalakan peralatan listrik. Karena kalau tidak ada rangkaian listrik, peralatan yang ada di rumah kita tidak menyala. Itu tadi anak-anak pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat menerimanya dengan baik. Kalian tetap terus belajar, jangan patah semangat. Karena tanpa belajar manusia tidak akan bisa. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.